persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta? Kata Allah, kamu kalau punya masalah, minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu, itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin ibadah, kuat. Saya punya kawan dulu di pesantren. Tahun kedua, dia sudah berubah. Ya, tadinya orang tuanya melihat anaknya, Masya Allah, tiba-tiba ada perubahan, senang ibadah, Bu. Malam-malam dia bangun, ini kisah nyata, saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. Kita saling doakan, dia bangun malam tahajud. Bangun jam 2, Anda bayangkan. Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa, ini malam Jumat lagi, malam libur. Malam libur biasanya santri itu, kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud, jam 2 bangun. Saya bahagia sekali. Udah bangun, sholat, selesai. Cuman pas waktu mau subuh, kok saya lihat tidur. Saya bangunkan kan. Fulan, bangun. Oh iya, katanya. Iya, oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid, udah selesai. Kita diskusi di masjid, selesai. Semua pulang saya jam 7. Saya lihat masih tidur juga. Barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar, nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya nggak berubah. Di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu, saya bangunkan. Bangun. Kenapa Adi, katanya? Saya kira antum belum sholat subuh ya? Adi gimana sih? Kan udah saya jama dengan tahajud tadi. Udah saya jama dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi, cuman ilmunya kosong. Ini yang bahaya. Besok-besok kalau orang kayak gini, sholat subuh bisa 4 rakaat. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Sudah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Fokus. Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Tuh Bu, coba lihat. Ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba. Untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya, kita siapa di hadapan Allah? Hamba. Makanya nggak usah sombong. Jangan sombong, karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya Bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci berangkasnya saja, kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci berangkas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutan sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan, sudah ada yang lebih kaya. Ya. Dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi. Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau nggak mau taubat juga, telan habis. Untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong. Kalau ada yang baru punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, ya, wow, bikin rame di jalan, cuman nggak update status, kasih tahu, maaf mas, telat. Itu gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta taubat, hamba. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa minta taubat. Kata Allah, hamba. Saya terima taubatnya, hamba. Ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Al-Quran. Adab yang pertama, kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi. Saya turunkan caranya.
Bagaimana cara menghamba itu dengan cara yang baik? Fokus. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad SAW, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masya Allah, ibu maaf ya, biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, entah itu datang ke masjid, bangun malam, biasanya motifnya cuma dua. Satu, ada kebutuhan, pengen berdoa, terus dekat sama Allah. Besok mau arisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian baru puasa, kan? Suami ada proyek, nah, baru baca Quran, kan? Terus itu biasa itu, biasa. Jadi fitrah bu. Tumben jeng tahajud, fitrah. Itu biasa itu. Ya. Yang kedua, taubat dari maksiat. Taubat. Seorang taubat ke masjid, bangun malam, doa, itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu tandanya kita hamba normal manusia. Fa inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, janganlah mencari, aku dekat. Dekat, jangan mencari, aku dekat. Jadi bu, ketika kita butuh Allah, langsung dijawab oleh Allah. Kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini sampai jam 8, ibu tanya panitia, ustadznya mana sih? Ukti, ustadznya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadznya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah. Tenang, aku dekat denganmu. Mau minta apa? Itu bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung merasakan Allah tuh bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak, ibu punya masalah dengan tetangga.